minutes later. Oh my god! Tapi bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi bersama saya Lisa Hadijah. Saya mahasiswa kampus Tai Al-Haud Ketapang semester 7A, jurusan Tarbiyah. Nah, pada kesempatan kali ini di sini saya akan membuat video tentang pembelajaran pendidikan agama Islam yang bertemakan usia balik pada kelas 4 bab 4. Mengenai menyambut usia balik. Nah, kalian apakah ada yang tahu apa itu usia balik? Nah, perlu kita ketahui bahwasanya usia balik itu adalah usia di mana seseorang beranjak dewasa yang akan mengalami usia balik atau masa pubertas. Beberapa di sini usia balik atau yang disebut dengan masa pubertas yaitu ada beberapa tahapan pertumbuhan manusia. Yang pertama tahapan balita, yang kedua tahapan kanak-kanak, yang ketiga tahapan remaja, yang keempat tahapan dewasa, dan yang terakhir tahapan usia lanjut. Tujuan yang akan saya sampaikan di sini, setelah pembelajaran ini, peserta didik diharapkan untuk menjelaskan pengertian usia balik, menyebutkan tanda-tanda anak laki-laki dan perempuan yang balik, menjelaskan kewajiban anak yang sudah balik, menunjukkan sikap tanggung jawab sebagai tanda kedewasaan. Lanjut. Nah, mengenai pengertian usia balik tadi yang saya sampaikan, balik itu apa sih? Nah, usia balik adalah masa ketika seorang anak telah dewasa secara jasmani maupun rohani dan sudah mulai memikul tanggung jawab. Nah, tanggung jawab apa? Tanggung jawab agama. Seperti apa? Yang pertama, seperti sholat, puasa, dan menjaga diri dari perbuatan dosa. Lanjut. Nah, di sini dalam surah An-Nur yang artinya dan apabila anak-anak telah sampai usia balik, maka hendaklah mereka meminta izin apabila hendak masuk kamar, sebagaimana orang-orang yang lebih tua meminta izin. Quran Surah An-Nur ayat 59. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya kepadamu, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Nah, dari hadis tadi menjelaskan bahwa setiap orang apabila anak-anak telah sampai pada usia balik atau usia pubertas, maka hendaklah mereka meminta izin dulu. Contohnya seperti memasuki kamar, hendaknya kita meminta izin kepada orang yang lebih tua. Misalkan mau masuk kamar orang tua kita harus meminta izin terlebih dahulu. Nah, dan lain-lain sebagainya. Nah, di sini tanda-tanda ada juga yang disebut dengan tanda-tanda balik dalam Islam. Nah, apa saja tanda-tandanya? Nah, tanda-tanda balik itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, tanda-tanda balik bagi perempuan, yang kedua tanda-tanda balik bagi laki-laki. Nah, di sini ada beberapa yang saya paparkan. Nah, di antaranya yang pertama bagi perempuan, tanda-tanda balik atau tanda-tanda pubertas bagi perempuan.
Yang pertama, tandanya haid atau menstruasi. Nah, menstruasi itu akan dirasakan oleh remaja yang telah memasuki maha pubertas atau usia balik. Nah, dia akan mengalami yang namanya menstruasi atau haid. Selanjutnya itu yang kedua, tumbuh rambut di sekitar kemaluan. Nah, remaja biasanya ketika akan memasuki masa pubertas, mereka akan mengalami yang namanya tumbuh rambut di sekitar kemaluannya. Yang ketiga itu mimpi basah. Nah, baik perempuan dan laki-laki itu mengalami mimpi basah, terutama itu di laki-laki. Yang keempat, berumur 15 tahun menurut kalender Hijriah. Nah, tanda-tanda balik atau masa pubertas itu biasanya di usia 15 tahun biasanya sudah memasuki atau mengalami usia balik atau masa pubertas. Lanjut ke tanda-tanda balik dalam Islam bagi laki-laki. Di sini ada beberapa yang saya akan paparkan atau akan sebutkan. Yang pertama itu mimpi basah atau ihtilam. Nah, mimpi basah itu juga disebut ihtilam, yaitu mimpi basah. Nah, di sini lelaki pada usia atau tahap yang dewasa atau remaja yang memasuki masa pubertas akan mengalami yang namanya mimpi basah yang telah saya sampaikan tadi. Yang kedua, tumbuh rambut di sekitar kemaluan. Nah, yang ketiga itu tumbuh jakun. Nah, yang selanjutnya itu berumur 15 tahun juga menurut kalender Islam. Nah, tadi itu pembahasan tentang tanda-tanda balik dalam Islam pada perempuan dan laki-laki. Lanjut, hal-hal yang dijaga saat haid dan ihtilam. Nah, haid dan ihtilam termasuk hadas besar. Adapun orang dalam keadaan hadas besar dilarang melakukan ibadah-ibadah tertentu. Adapun diantaranya seperti sholat, puasa, membaca dan menyentuh Al-Quran, memasuk masjid dan ikhtikaf serta tawaf. Nah, ikhtikaf itu seperti tidak boleh berlama-lama berada di dalam masjid atau berdiam diri di dalam masjid. Nah, itu adalah beberapa hal-hal yang dijaga saat haid dan ihtilam, yaitu haid dan ihtilam termasuk hadas besar yang beberapa dilarang melakukannya seperti ibadah-ibadah tertentu yang saya sebutkan tadi. Lanjut, di sini ada juga tata cara mensucikan diri dari haid dan ihtilam. Nah, mensucikan diri dari haid dan ihtilam dengan mandi besar. Rukun mandi besar adalah niat dan meratakan air ke seluruh tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki. Adapun caranya sebagai berikut, seperti yang pertama, mencuci kedua tangan atau kedua telapak tangan, lebih utama diulang sampai 3 kali. Yang kedua, membersihkan khubul atau kemaluan dengan tangan kiri. Yang ketiga, membersihkan tangan kiri dengan tangan kanan menggunakan tangan kanan. Nah, yang keempat, wudhu dengan sempurna. Yang terakhir, meratakan air ke seluruh bagian kepala, tubuh, dan kaki. Nah, itu adalah tata cara mensucikan diri dari haid atau hadas besar dan ihtilam.
cukup sekianlah di sini. Sebelum saya menutupi materi ini, saya akan menyampaikan kesimpulan. Di antaranya itu yang pertama, usia balik adalah masa penting menuju kedewasaan. Setiap muslim yang balik wajib melaksanakan perintah Allah. Sambut usia balik dengan ilmu iman dan tanggung jawab. Nah, mungkin sekianlah yang dapat saya paparkan dari materi tentang menyambut usia balik tersebut. Dan saya akhiri, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.